Karena bullshit lah orang ngomong smart work doang tapi nggak kerja keras ya nggak mungkin jadi. Kenalan lu ya. Itu privilege banget boleh ngundang Mama Andre Kokois buat live ya di sini, dari bisnisnya dari MFK Grosir, dan ada banyak lagi ya. Saya juga tadi lihat di apps-nya keren banget dan saya suka banget sama visinya. Tapi makanya kita mau ngobrol-ngobrol, tanya langsung ya. Selamat malam Om, boleh nggak ceritain secara singkat ya dari awal jualan sampai mengembangkan MFG ini? Oke. Itu mulainya dari 2012 ya, modal 2 juta rupiah, and then running, muter terus, dagang. Bikin website dan lain-lain, running well. Tapi intinya modal My Fashion Grosir itu dari awal sampai sekarang 2 juta. Maksudnya modal yang pernah di chip in ya, sampai sekarang tidak ada penambahan modal lain dari luar itu gitu. Even pinjaman bank pun enggak. Sampai sekarang nggak pernah pinjam bank? Dari 2 juta itu? Yes, sampai sekarang. Wow, keren banget. Keren. Berarti Gitu ya. awal bangunnya itu pasti hemat-hemat banget dan ada proses berdarah-darahnya nggak dulu? Pastilah, makanya aku selalu bilang kerja keras number one lah ya, gitu. Karena bullshit lah orang ngomong smart work doang tapi nggak kerja keras ya nggak mungkin jadi. Tapi kalau kerja keras kamu akan mentok, kamu akhirnya merenung lah ya, maksudnya caranya gimana, akhirnya kamu ketemu solusinya. Tapi kalau kamu ngerasa pintar doang tapi nggak do nothing gitu ya, ya kamu akan stay tetap di situ, nggak berubah posisi kamu. Putus om botaknya kagak botak. Aman Om, gue lagi dengerin ini ya, apa, petuahnya. Oh gitu. Siap. Keputus masih enggak ya? Aman. Om Yai, aman ya? Aman. Seperti itu guys. Nah. Jadi teman-teman, dari awal jualan fashion yang dari modal 2 juta sampai sekarang, dari lu ngerasa jualan fashion berat gak sih? Bukannya kalau orang selalu bilang ya fashion tuh paling darah-darah ya, apalagi kita melawan impor, sekarang juga jualan di marketplace ya, dan kena pandemi pula. Fashion ini sebenarnya masih gurih gak sih Om? definisi gurih ini seperti apa nih? Kita sama persepsi. Ya kan? Takutnya beda konteks nih ngomong. Iya, beda konteks. Gitu ya. Basically kalau aku kembaliin ya, selama manusia masih malu, ya selama manusia masih pakai baju, ya bisnis ini masih ada lah ya. Iya. Tapi mungkin caranya berubah. Itu doang sih. Kalau lagi riding the wave apa enggak, ya jujur ya enggak lah. Kalau kamu mau riding the wave ya jualan vaksin, jualan PCR, gitu sekarang. Tapi kalau kamu mau riding the wave. Tapi dari tahun lalu, di mana orang bilang gitu ya, fashion lagi turun ya kan, orang nggak keluar rumah, terus juga kita juga dari sebelumnya udah kehantam sama impor. Ini gimana caranya lu bisa bertahan bahkan grow gitu?
Kalau misalnya ngomong pandemi begini ya, simple sih. Kalau misalnya aku ngomong apa namanya, oh enggak, aman aja kok, bisnis aku grow terus kok gitu, bullshit lah gitu, bohong. Pasti ada impact-nya kok, imbasnya. Ya karena kan perputaran uang di masyarakat aja kan rendah kan, Iya. nggak nyampe 50% normal loh, ya kan. Jadi yang aku lakukan ya, kamu bisa googling ya, semua yang nonton di sini, Unsolved Matrix gitu loh. Itu kan bisa banyak cara gitu, entah itu develop nih, market development, market penetration, atau product development, atau diversification gitu. Jadi itu yang intinya gerak terus poinnya. Jadi kalau misalnya aku diem di tempat dan do nothing dan berharap itu growth, berarti kan ya nekat juga sih Om, kalau punya perpikiran mindset seperti itu ya gitu. Iya. Iya. Siap. Nah, kalau gitu dikirain nge-freeze loh. Tadi agak nge-freeze sedikit sih. Nah, kalau gitu apa tindakan yang udah lakukan selama pandemi supaya MFG ini growth-nya nggak stuck atau malah turun? Ya menurut lu paling signifikan ya? Aku kan launching MFG Dropship gitu kan. Itu kan diversification juga kan gitu loh. Ya kan, jadi itu kan aku buka market baru yang tadinya tuh cuma di segmen MFG Grosir. Kayak MFG Grosir kan biasanya ya sama lah kayak toko-toko di Tanah Abang, di Metro, jualan grosir. Tapi kan aku buka company baru, MFG Dropship gitu loh. Itu kan salah satu terobosan ya, aku melakukan certification gitu. Di MFG Dropship ini orang bisa daftar dengan modal 399 ya? Ya benar, cuma 399.000 itu udah barang udah siap, ya kan? Barang udah siap, ada modul juga untuk belajar dan itu diupdate terus. Ada ya modulnya dalam bentuk ebook dan video ya. Iya. Nah, kalah lah sama Ruang Guru lah. Modulnya sudah termasuk bajunya loh, produknya 399. Kalau 399 itu biaya reseller, biayanya aja buat daftar. Biaya daftar untuk 1 tahun akses aja gitu. Oke. Ya kan? Why? Karena kan sebenarnya itu aku bikin barrier sih, entry barrier untuk membedakan mana yang pedagang, mana yang end user. Itu doang poinnya. Tapi ya selain itu pun juga aku memberikan value lain. Aku juga bikinin konten edukasi gitu. Aku juga approach brand-brand fashion besar yang namanya udah gede gitu loh. Kayak yang kemarin apa? Ratwa itu kan fashion brand gede juga salah satunya. Ada anak brandnya si Escotado, pasta. Ini juga jadi fashion ya. Fashion itu luas. Aku jelasin dulu supaya nggak salah persepsi. Fashion itu apapun yang merubah penampilan kita, look kita gitu. Termasuk make up. Ya. Jadi make up pun nanti akan masuk lume color gitu loh. Seperti itu. Dan perawatan muka pun juga mungkin aku akan masukin itu kayak macam N-Pure brand besar juga, itu juga udah mau masuk gitu loh. Jadi dengan 399 itu harga yang murah sekali untuk kamu latihan basically. Kalau dulu aku latihan aku keluarin 2 juta loh. Tanpa tanpa guidelines, resiko nyetok gitu, produknya pun sedikit gitu. Kamu dengan 399 bisa akses ratusan, sekarang ratusan ya. Mungkin aku bulan depan aku akan boost lagi sampai ribuan item. Kamu bisa dropshipping. Aja mungkin nih, bulan depan kalau teman-teman yang di follower gue kan, iya, bisa jualan di marketplace gak dropshipnya?
Masih muter ya guys ya. Eh, Oke teman-teman yang mau nanya jangan lupa masukin ke kolom komentar ya. Tapi pertanyaannya kalau bisa yang nyambung ya. Jadi kalau soal yang minju-minju ya guys ya. Minju-minju itu jangan lupa DM sama post di story aja ya. Tapi kalau misalnya hari ini kita mau ngomongin soal, kalau teman-teman mau nanya soal MFG dropship boleh. Teman-teman mau nanya kisahnya dari Om Andre boleh ya. Om Andre Kokois, nah dia baru left ya. Mungkin signalnya jelek lagi di perjalanan. Tapi buat teman-teman ya putus ya. Teman-teman ya yang belum follow dulu dong ya Cerita Om Botak. Ya di sini kita dapat tips-tips buat jualan di marketplace, oke? Tips-tips buat jualan di marketplace ya. Semoga kita bisa ngundang Om Andre-nya masuk lagi. Ini kelihatannya ada masalah signal. Ya. Bentar ya. Semoga dia bisa gabung lagi. Nah, gimana tipsnya kisahnya Om Botak? Kisahnya Om Botak nanti dong. Kan udah sering nih kita. Udah sering kita. Nah, udah datang lagi orangnya. Weh, sudah kita undang lagi ya. Wah, thank you nih teman-teman yang udah follow. Di sini kita mau belajar soal ilmu jualan di marketplace ya, buat di Cerita Om Botak. Cerita-cerita, weh, iya, santai-santai. Nanti ada waktu kita live cerita ya. Tapi malam ini kita lagi ngundang Om Andre ya, supaya kita mau dengerin kisahnya teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Sudah follow, semoga bisa menambah ilmu lagi semangat yang punya OS. Seperti saya lapak sepi banget selama pandemi. Ya, ayo semangat ya Kak ya. Selama kita mau belajar, mau berusaha, pasti kita bisa ya. Ya, ayo kita sama-sama belajar ya, saling menginspirasi. Wah, Om Andre-nya masih belum bisa join ya. Berarti masih ada kendala di signal, tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya boleh. Jualan di marketplace kenapa lebih sepi? Sebenarnya bisa jauh lebih rame ya kalau teman-teman tahu caranya gimana ya. Gimana caranya supaya bisa jadi sukses. Wah, sukses itu proses ya menurut saya. Tapi nanti kita tanya nih. Nanti kita tanya ke yang udah ada ini. Ada yang bilang dari budak Cenaya, udah enak nyetok buat deskripsi lebih niat ketimbang kalau nggak ada barang. Ya bener sih. Kalau menurut saya kalau teman-teman tuh mau jadi reseller yang bagus ya. Teman-teman tuh boleh punya niatin modal buat stok barang. Soalnya kalau kelihatan fisiknya itu biasanya jauh lebih semangat dibandingkan dengan kalau teman-teman nggak stok sama sekali. Soalnya kalau ada fisiknya kan kelihatannya ada beban ya, supaya gimana caranya barang itu tuh keluar. Jadi kayaknya kalau lihat terus ya itu barang kok masih ada di sini, berarti itu barang belum jadi duit. Nah ini biasa saya rasa biasa motivasi nih buat teman-teman itu supaya lebih giat jualannya, supaya barang itu bisa jadi tidak keluar. Hai. Oh halo, kembali lagi. Terus lewatin hutan kayaknya tadi. Kita sampai mana nih tadi ya? Juga ini yang nanya-nanya, tuh banyak banget. Berarti kebanyakan nih seller-seller yang masih baru banget mau jualan, tapi bingung ya gimana jualannya. Dan mau jualan apa? Itu yang mereka bingung. Iya. Oh, sampai dropship, Om. Iya, dropship. Nah, ini suara lebih jelas sekarang. Bagus nih, mantap. Lebih jelas. Lebih jelas ya? Iya, lebih jelas. Iya. Jadi, MFG dropship itu aku siapin emang sebenarnya dari pengalamanku gitu. Dari 2012 sampai sekarang. Jadi kira-kira ya karena aku berdasarkan pengalaman aku ya, jadi aku menciptakan program itu ya benar-benar dari kenyataan, bukan cuma teori. Jadi harapan aku kalian 399 itu udah pasti cuan lah gitu. Berarti ini
kira-kira yang diperluin dari seller pemula ini udah disiapkan ya, dari barangnya udah ada, barangnya juga dimasukin, yang brandnya juga udah gampang dijual lah ya, margin juga udah dikasih, pastinya harganya lebih murah kan dibandingkan harga retail ya. Oh iya, Terus pasti, juga pasti. ada pelatihan, ada tim supportnya nggak, tim support atau grup support gitu untuk ada juga. Nah, Gitu. Jadi kalau kalian nih mau buka MFG Dropship, itu ada ininya, apa namanya, setiap produk tuh ada marketing kitnya. Jadi kayak misalnya foto bentuknya kotak, square, formatnya udah ada, video portrait udah ada gitu loh. Ini video untuk story udah ada, video untuk TikTok udah ada gitu loh. Jadi semua udah disiapin, kalian tinggal download aja dari aplikasi itu. oh mantep juga ya, udah disiapin video buat bisa buat TikTok, bisa masuk Reels juga ya sekarang ya. Video yang Betul. sama bisa buat story, bisa buat YouTube Short juga sekarang. Kalau teman-teman udah bisa YouTube Short, jadi kepake banget tuh video ya. Setiap produknya ya. Nah, Jadi emang karena berdasarkan pengalaman ya gitu loh. Aku pernah ngalamin ya seperti kalian juga gitu loh. Jualan, ngambil barang dari orang gitu loh. Tapi aku bikin level sih. Maksudnya kalian kalau udah profit bersih ya, udah BEP lah ya, udah BEP, terus cashnya 2 juta rupiah, kalian udah boleh naik level. Kalian boleh bangun brand toko atau online gitu loh. Online shopnya udah boleh dibangun. Di level itu aku harapkan adalah kalian naik level ke MFG Grosir. Itu nyetok om. jadi paling bawah itu MFG Dropship, Grosir. yang kedua MFG Grosir, Grosir. level Di 2 ya, itu level 2. udah nyetok. Kalau udah nyetok kan kalian bisa rebranding tuh, ya kan, sedikit-sedikit bikin konten sendiri gitu loh. Nah kalau udah ada cash apa ya? Aku kemarin lupa aku ada coret-coret kemarin 100 juta gitu ya. Kalian boleh up naik ke MFG Custom. Custom. Gitu. Berarti kalau misalnya MFG Grosir ini bajunya potongannya itu sama MFG Dropship ya, tapi dia ditambahin hang tag mereknya online shopnya dia gitu, hang tag atau label di belakang. Yang di branding di mananya nih Om? Kalau di MFG Grosir itu white label, nggak ada hang tag semua, nggak ada labelnya. Oh, kalau dropship nggak ada label, oke. Kalau yang Grosir Grosir. yang nggak ada. Oh, Grosir nggak ada white label. Grosir nggak ada white label. Kalau gitu labelnya di mana? Bisa disablon di sablon atau dikasih hang tag biasanya? Itu nanti akan ada sablon nanti. Tapi kalau sekarang itu kan kalau grosir kan kalian nyetok ya, nyampe rumah ya at least aku cuma ngasih cara gitu ya, gimana cara bikin logo, hang tag, terus print sendiri digital om. Digital printing aja kan murah, bisa bikin cuma A3 kan udah bisa juga kan. Itu doang sih. Tapi nanti ke depan aku akan develop bisa jahit label juga, meskipun beli habis gitu. Keren ya. Ya memang sih teman-teman itu biasanya yang awal itu kendalanya di sana ya. Soalnya dengan modal segitu biasanya kalau mau ke penjahit bisa nggak sih dapat dengan kualitas dan quantity seperti yang di MFG Grosir? Agak susah ya. Kalau aku emang to the point. Kayak kemarin lucu, sebulan atau kayaknya sebulan yang lalu deh, ada apa namanya, pengusaha periklanan gitu, periklanan offline ya. Jadi dia yang banyak bikin iklan di MRT, di kereta dan lain-lain gitu, macam visualizationnya gitu loh, kayak macam mural. Dia mau pivot bisnis ke fashion. Iya. Ya. Nggak ada pengalaman, repot tuh.
1 M kau punya duit juga bisa hilang gitu. Kalau misal 1 M itu langsung dihantem untuk barang doang gitu. Kalau misalnya engkau mau nggak ada pengalaman terus mau bangun brand gitu ya, siapin spare-nya 1:1 aku bilang. Kalau misalnya nilai produksi barangnya 500 juta, at least untuk budget marketingnya untuk di awal 500 juta aku bilang. Untuk bangun brand. Jadi event kayak gitu aku bukan tipikal orang, ya tergantung dia punya ekspektasi juga ya, mau segede apa gitu. Tapi kalau aku bilang ya, kalau misalnya mepetnya itu 100 juta udah cukup sih. 50 juta produksi, cash ya. And then 50 juta kalian bangun awareness yang bagus gitu loh. Sehingga orang nggak ngelihat produknya lagi, tapi ngelihat brandnya. Nah, itu di level 3 nih. Tuh. Itu di level 3. Level 3 nih ya, MFG Custom. Tadi kan MFG Dropship, MFG Grosir, yang ketiga ini MFG Custom. Custom. Asik. Gila nih, sampai level berapa? 10 jangan-jangan nih ya, udah level 3 nih kita. Ini kayak diajarin bisnis sama seorang Andre Kokois ya, dari basic. Jadi kayak gitu. Jadi ya emang cita-citaku ya helping 10 million vision partner on earth gitu. Itu visi kami tuh MFG di sana. Jadi on earth berarti kan ada tendensi untuk nggak cuma di Indonesia gitu. Oke. Poinnya seperti itu. Berarti nih, kalau misalnya dia udah punya modal berapa, baru dia bisa nyampe ke level 3. Kalau di level 3 itu, kalau aku bilang, kan kalau ke level dari dropship kan 399. Yeah. Kalau ke level 2, grosir itu cash 2 juta ya. Aku bilangnya cash, bukan omset, cash. Level 3, itu kamu punya cash 100 juta lah. Gitu loh. Kalau cash 100 juta udah boleh tuh. Gitu. Nanti dibantu sama tim MFG, gimana pengalokasian dananya, desain, quantity, dan lain-lain. Nah, naik lagi level, kalian udah punya cash, let's say 500 juta atau 1 miliar. 1 miliar lah, man. Naik ke tekstil, aku ajarin kamu buka konveksi sendiri. Gitu. Berarti ini kayak franchise atau modelnya kayak semacam bisnis mentoring gitu. Nanti yang jadi pabriknya itu masih di MFG atau di kitanya sendiri? Kalau misalnya udah di level 4, itu mungkin kan aku jual kainnya gitu loh. Kainnya kamu bisa beli ke aku untuk produksinya. Dan mungkin nanti ya aku juga jual mesin jahitnya dan lain-lain. Kalau aku sih ya bukan yang macam franchise gitu ya, karena menurutku bisnis model franchise pun juga akan di-disrupt gitu, nggak lama lagi, percayalah. Gitu. Bisnis franchise khususnya F&B itu akan disrupt dalam waktu dekat ini. Khususnya F&B franchise yang kecil-kecil gitu ya. Ya. Yang ini apa, merek apa gitu, kok tiba-tiba jual franchise gitu. Gue pengen nanya nih bro, gimana caranya buat, misalnya nih gue ada duit 100 juta ya, tadi kan bilang oh bisa lah ya kita buat custom. Nah, duitnya kan gampang, tapi gedein brandnya susah. Brand gue sendiri nih, misalnya gue pengen buat tante botak deh ya, jualan fashion ya, tante botak ya. Nah, gimana caranya gue gedein brand tante botak ya? Kalau bilang tadi 1:1 ya, apa dengan endorse atau dengan apa sih menurut lo? Atau mendingan kalau gue jualan di marketplace, gue hajar harga murah aja udah, yang penting rame gitu. Nah, ini bedanya. Kalau di custom itu aku ngajarin kalian bangun brand gitu loh, bukan bangun komoditas ya. Kalau di custom itu
Jadi yang paling utama ya adalah ininya sih apa namanya banyak endorse gitu loh. Dan kalau misalnya sukses apa enggak, makanya itu balik lagi ke pengalaman. Kalau kamu melaluinya melalui level 1, level 2, terus level 3, nah itu udah kuat. Kadang kan Udah kuat. Kadang orang pengen punya 1 miliar gitu loh. Langsung bahkan di level 4 gitu loh. Dan itu aku nggak bisa ngejamin kamu bisa sukses di bisnis fashion. Karena kamu nggak melewati pengalaman. Karena pengalaman ini kita ngomong tentang waktu. Gitu loh. Dan pengalaman yang dilalui oleh waktu itu termasuknya adalah latihan. Karena dilakukan. Kalau aku bikin modul, secanggih-canggihnya aku bikin modul, itu hanya kamu learning. Learning versus latihan itu hal yang beda banget. Ya, kalau misalnya aku ngomong teori pengetahuan, aku ambil let's say model thinkingnya Benjamin Bloom taxonomy. Level pertama itu remember, kedua understanding, ketiga applying, keempat itu analyzing, kelima evaluating, keenam baru creating. Di level 3 aja apply gitu loh. Ya jadi level ilmu, kayak misalnya kalian nge-live yang nonton 138 orang nonton nge-live kayak gini, ya aku nggak akan bilang kamu akan pinter gitu dan sukses, nggak mungkin, karena kamu cuma remember, boro-boro nge-remember, cuma denger gitu loh. Level 1 aja belum tentu kamu understanding di level 2, apalagi apply. Ya, sakleknya kayak gitu. Ya aku di rest area, aku cari tempat terang. Mantap. Iya. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya menarik banget ya. Menurut gue sih, selama ini kan banyak yang nanya ya ke kaum sendiri gimana caranya mau mulai jualan tapi nggak tahu mau jualan apa dan caranya gimana ya. Nah ya. Salah satu solusinya mungkin kalian boleh cek ini ya, MFK Dropship. Ya menurutku sih dari seorang Andre Kokois ya, trusted ya. Gimana dia memang udah bangun punya pabrik ya. Udah pasti barang yang dijual tuh bagus ya, harga juga udah dikasih yang bagus. Nah, tinggal teman-teman ini aplikasiin aja. Tapi apakah itu sebuah garansi sukses ya? Ini harus dimulai dari nol ya. Teman-teman harus belajar dulu, ngerti cara jual fashion tuh kayak gimana ya, karena menurutku ya setiap kategori tuh cara mainnya tuh beda-beda ya. Jadi semuanya memang harus dipraktekin, dibelajarin, tapi teman-teman harus punya tahu yang paling penting tuh why-nya apa gitu. Apa sumber motivasi buat botakers ya, buat teman-teman yang mau ikut program ya. Misalnya kan sekarang lagi ada program Mincu-Mincu ya dari apa Andre Kokois ya. Motivasinya apa? Kalau teman-teman nggak ada motivasinya, cuma pengen coba-coba doang dan nggak ada dorongannya, kayaknya sih nggak akan punya ambisi buat sukses gitu ya dalam menjalankan online. Challenge-nya banyak banget ya. Teman-teman tahu di Tokopedia aja sekarang ada 11 juta seller. Belum di Shopee. Belum kalau teman-teman lihat di tempat-tempat lain, di Facebook group ya, di Instagram, semua orang jualan ya. Nah, apa yang membedakan teman-teman ya yang baru mulai ini dengan seller-seller lain ya? Apalagi kalau kita ngomongin fashion ya. Yes, fashion itu adalah barang yang semua orang pakai ya. Kalau kamu masih merasa malu, tadi kan Andre bilang gitu. Kalau lu masih punya rasa malu, lu pasti pengen pakai baju, ya kan? Jadi fashion itu pasti masih dibutuhkan, tapi memang bukan kategori yang gampang. Ya kayak gue misalnya di marketplace aja, hal yang paling gue ngeri itu untuk pasang iklan buat fashion. Kenapa berdarah-darah? Ya teman-teman kayak tahu ya, kalau misalnya pasang kata kunci hijab, ya kaos, itu bisa yang keklik banyak, yang beli kagak ada ya. Apalagi kalau misalnya brandnya nggak dikenal. Nah jadi
punya produk yang berkualitas itu satu isu. Isu lain adalah gimana caranya membuat produk kalian trusted. Ya, trustednya dengan apa? Dengan brand yang bagus, dengan copywriting yang bagus ya. Jadi dari fotonya bagus, dari deskripsinya bagus, dari segala macam yang kalian tampilkan, reviewnya bagus. Itu membuat orang lain yang melihat itu pengen klik beli, tapi belinya di kamu gitu, bukan di toko yang orang lain. Ya, itu challenge-nya sih. Apalagi dengan kemudahan di marketplace, semua orang tuh gampang cek toko sebelah hanya dengan sekali klik. Nah, kenapa harus beli di kamu gitu? Makanya itu brandnya penting banget, ya. Brand itu penting banget. Tapi nge-branding itu susah setengah mati. Ya, gue aja udah berapa tahun ya? Gue dari 2017 sudah nge-branding payung ya. Payung itu kan udah istilahnya udah barang yang 2000 tahun punya barang ya. Udah barang lama. Nah, kalau disuruh sebutin brand payung yang kamu kenal apa? Coba deh gue tes ya. Bro, coba sebutin brand payung yang lo kenal. Hardware. boleh hardware ya. Ya, tapi kebanyakan orang sebutin brandnya kayak bank ya, bank BCA, bank Mandiri ya kan, istilahnya payung orang biasa kasih sebagai gift gitu ya. Jadi teman-teman itu nggak punya satu brand yang terkenal di payung. Nah, buat nge-branding payung Tabasa yang gue punya untuk sampai ke mindsetnya orang aja, itu nggak mudah. Ya. Nah, apalagi kalau teman-teman masuk ke fashion. Menurut gue ini juga challenge terbesarnya, gimana caranya orang ingat sama brand lo dan nggak mau beli brand orang lain. Betul. Itu bagi dong tipsnya gimana caranya, bro? Custom di MFG. Aku kasih strateginya, aku rancangin strategi. Langsung custom ya. Custom. Katanya suruh dropship dulu. Dropship, grosir baru custom. Rasain dulu dari awal. Itu case-nya kalau sebenarnya ya, case-nya adalah benar-benar nggak ada pengalaman. Kalau Om Botak udah ada pengalaman jualan sebelumnya, better gitu. Mungkin masuknya dari level 2 dulu, Om. Grosir ya? Bisa ya? Grosir dulu, resikonya lebih kecil. Ya kan, kalau misalnya udah, ya let's say udah winning berapa bulan, Om Botak cepet lah. 2 hari juga udah winning. Gitu. Itu udah bisa ke custom. Nanti aku ajarin gimana cara bangun brandnya. Karena banyak brand-brand online gede yang kalian kenal itu ya produksinya di MFG. Wih, boleh share sukses story-nya nggak? Mungkin brandnya lu samarin aja sukses story-nya gitu. Yang datang nggak ngerti apa-apa, terus kenal lu, terus lu arahin, akhirnya sekarang sukses. Ada nih contoh case nyatanya ya. Yeah. Dia dulu pernah jadi reseller MFG di grosir, dulu kan cuma grosir ya. And then dia masih kecil lah brandnya. Terus dia mau custom pun juga belum berani gitu. Dia pun nyari desain pun nggak tahu mana yang laris gitu. No idea, totally no idea. Dari aku tim MFG ngasih, oh nih kami dulu pernah MFG produksi kayak begini dan lagi laris banget gitu. Ini buat kamu aja, aku hold, aku nggak jualan di MFG gitu. Ya, di situ dress gitu loh, dress panjang warna hitam kayak shirt dress gitu. Dari situ dia dapat perputarannya gede banget. Dia profitnya ya dikali berapa ya, 3 lebih. Jadi MFG aku kasih 60.000, dia jual 180.000. Wih, gitu. Sedep ya. Dan itu terjualnya ribuan, lebih dari 10.000 piece per bulan. Sebenarnya jualannya di mana? Dia bangun brandingnya di Instagram. Untuk point of sales-nya ke marketplace, ke Shopee. Oke. Okay. Gitu. Ya, jadi Shopee marketplace itu hanya untuk transaksi doang.
tapi bangun trust-nya itu dari sosial media. Ya deh, Pak, secara role ya, itu desain MFG, bukan desain dia. Ya, secara hak, ya, secara de facto dan de jure, itu basically aku bisa untuk jual di grosir. Ya, karena aku mau dia growth, aku hold, aku nggak produksi itu untuk mass. Kalau aku jual geber gitu ya, mungkin aku produksi jauh lebih banyak gitu ya. Nah, itu salah satu success story yang aku support fashion brand yang ada di sini. Poinnya seperti itu. Jadi kalau untuk masalah strategi, produk apa, aku bisa bantu di awal. Tapi untuk operation, jalanin dan lain-lain, itu tergantung kamu. Tergantung kalian. Ya kan? Aku udah nggak bertanggung jawab di situ. Beda cerita kalau misalnya franchise. Aku kasih, 5 bulan balik modal dan lain-lain. Enggak. Anggap ya bedanya franchise dengan aku ya. Berarti ini kalau orang yang mau buat di sini itu nggak perlu kemampuan desain sama nggak perlu ngerti industri fashion tuh maunya gimana ya. Yang penting bisa jualan aja. Yang penting nanti aku ajarin di bawah awal harus ngapain. Karena kan aku pasti ngajarin online, pasti online lah paling banyak lah sekarang. Offline pun juga, maybe aku bisa kasih strategi untuk merchandising gitu loh. Merchandising di store, merchandising dan lain-lain. Bagaimana untuk bikin kelihatannya lebih mahal secara psikologi dan lain-lain, aku bisa arahin strategi ke sana juga gitu loh. Tapi lebih banyak PR-nya atau work-nya itu di online secara digital. Nah, gue boleh tanya ini nggak? Gimana caranya produksi lokal kita menang sama barang impor? Beda, tergantung case sih sebenarnya. Ada beberapa item baju, jujur ya, yang di lokal itu sulit untuk kita produksi. Why? Karena kepentok MOQ gitu loh. Kayak contoh misalnya, misalnya kancing nih, kancing. Kalau di China sana, jenis kancing tuh banyak banget gitu loh. Kita bisa pilih dari yang quality A, B, C, D, E, sampai G pun ada. Tapi kalau di Indonesia, antara bagus banget atau jelek banget. Itu doang, kepentoknya di sana. Nah, why-nya balik lagi, kenapa seperti itu? Karena Indonesia hanya untuk market size-nya kecil gitu loh. Emang market size as a country Indonesia big gitu loh. Tapi masalahnya kan banyak kampret-kampret importir barang jadi ini loh. Yang aku bilang kampret emang kampret gitu loh. Aku nggak suka gitu. Kalau kamu mau impor mesin, that's good gitu loh. Tapi impor baju, bahkan ada di Shopee ya, impor kotak pensil kayu, what the fuck gitu loh. Di Jepara itu keren-keren. Yaelah, impor kotak pensil kayu kok impor. Konyol gitu loh. Jadi terlalu kapitalis gitu loh. Cuma duit singkat masuk kantong pribadi, nggak mikir panjang. Nah, makanya aku nggak suka kayak gitu. Apalagi ngajarin orang buat impor, lebih ngaco lagi tuh orang. Gue demen nih. Tapi sebenarnya kita untuk tadi kan ada beberapa barang yang memang impor tuh memang lebih murah karena kita industrinya nggak support di sini. Tapi bukan berarti semua barang tuh lebih murah impor. Ada barang-barang yang kita lokal bisa lebih murah. Betul. Agree. Emang banyak juga kok. Ya khususnya garam. Kayak apa? Baju-baju model kayak gimana ya lokal tuh kualitasnya bisa lebih bagus, harga lebih murah? Yang selain sportswear. Selain sportswear? Sportswear yang straight gitu. Oke. Ya kalau misalnya sportswear baju
fitness buntung ya bisa lah. Tapi kalau misalnya kayak legging, sports bra, underwear seamless atau BH seamless dan lain-lain gitu, itu susah jujur. Berarti kalau baju-baju yang standar-standar aja, MFG bisa kasih harga yang lebih bagus daripada impor. Harusnya, dan compare head to head ya gitu. Kalau misalnya Cina berasannya cuma 3 benang, aku pakai 5 benang gitu ya, nggak kena, bukan apple to apple. SPI-nya misalnya aku biasa pakai 12 SPI, di Cina cuma pakai 7, ya itu udah beda lagi harganya sebenarnya. Kan gitu kalau Cina, bahkan SPI ada yang 5, ada yang 4, ngaco banget. SPI itu stitch per inch gitu loh. Dalam 1 inch itu ada berapa jahitan. Kan semakin banyak, misalnya SPI ini cuma ada 4, berarti kan lebih cepat dia jahitnya. Kayak kalau misalnya ada 12, lebih lambat, dan otomatis cost production pun akan lebih mahal. Makanya aku selalu ngomong apple to apple. Ngomong jangan ngemegang kainnya beda dan kamu bilang bagus, itu ngaco ya. Beda itu belum tentu lebih bagus. Ibaratnya gini deh, aku analogiin ya, makan nasi pakai tempe sama opor ayam ya, let's say 20.000. Oke. Kamu makan sushi gitu 50.000, kamu bilang sushi lebih enak. Ayo, apakah ini lebih enak? Ini kan relatif. Yang lebih fundamental adalah tempe dan opor ayam itu terbiasa kamu makan gitu loh. Di sini common, bukan sesuatu yang berbeda. Sushi dari Jepang kamu jarang makan dan kamu bilang itu lebih enak. Ya sama halnya produk impor dan lain-lain pada dasarnya. Nangkap ya gambarannya? Karena modelnya beda, nggak common di sini, jadi orang bilang itu bagus ya gitu ya, karena beda. Betul. Jadi kalau mungkin di sono udah biasa gitu, biasa juga dibuat orang sono. Kayak orang Jepang makan sushi ya, kayak makan warteg kan gitu loh. Tapi apa yang gue temukan sebenarnya, kita tuh seringnya kalah di foto katalog. Enggak juga sih kalau menurutku ya. Foto katalog kayak misalnya kamu dari 2013, MFQ tuh nggak kalah sama mereka, sama yang Korea itu nggak kalah dari 2013 loh. Gitu. Sana ya, menarik nih. Bro, sekarang ada berapa karyawan tuh? Kalau tim intiku ya paling cuma 30. Tapi bisa menghidupi berapa penjahit? Banyak lah, ratusan lah dari penjahit. Ratusan penjahit? Iya. Dan di tengah pandemi ini malah nambah tukang jahit? Nambah. Kan expand new market terus kan. Mantep ya. Ini yang teman-teman harus bisa contoh ya, semangatnya, terus inovasinya dalam kondisi kayak gini, terus semangat nih. Ini pasti lagi habis bisnis trip nih, bukan habis liburan nih kayaknya nih. Kerja terus ya, nggak ada yang namanya sambil baringan dapat duit ya. Nggak ada, itu main slot kamu. Gitu. Jadi ya kerja terus lah, ini mata nih berkantongan. Karena kemarin tuh meeting banyak banget, kemarin meeting sampai 4 kali meeting. Dan aku kalau event capek begitu nggak bisa langsung tidur. Jadi kemarin itu sampai tidur semalam, tadi pagi ya tidur saya jam berapa ya? Jam 3 apa setengah 3 deh. Ada waktu 1,5 jam gitu sendiri dulu. Itu sih.
Oke, kalau gitu buat penutup ya satu dua patah kata motivasi lah, sama mungkin ajakan kalau teman-teman mau gabung, silakan. Kalau mau gabung, MFG Dropship. Kebetulan tadi pagi, jujur, tadi pagi tuh aku ada ngisi live di kampus UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu aku kasih voucher potongan diskon untuk subscribe. Ya karena aku ngeliat anak kampus lah. Dan itu komunitas bisnis gitu. Namanya apa ya? Sensi ya, seminar bisnis atau apa gitu. Aku kasih kodenya MFG X UMY gitu. Mungkin bisa pakai dulu ya kalian karena aku belum bikin. Ini aku ketik MFG X UMY. Tuh teman-teman tuh langsung tuh dapat benefit nih ikut live malam ini nih. Ini diskon diskon 50%. Jadi subscribe MFG Dropship jadi cuma 199k doang. Ya. Tuh ya udah dipin ya MFG X UMY. Jadi buat teman-teman yang nonton udah mau follow lagi, yang mau join MFG Dropship itu vouchernya dipakai. Ya. Pakai itu aja 199, kalian udah bisa akses banyak brand lah. Itu akhir tahun ini aku mau di atas 100 target tuh fashion brand yang masuk. Jadi kalian gampang jualan karena udah ada brandnya kan, udah ada mereknya. Mereka pun juga melakukan. Kalau misalnya dia dropship 2-3 brand sekaligus itu bisa dikirim dalam satu paket. Bisa. Bisa. Om Botak ngedropshipin ke si Budi gitu. Si Budi order 3 brand. Ya sekali satu paket bisa. Karena aku warehousing-nya di MFG. Logistik sama ininya di MFG ya, yang handle ya. Ya. Itu memudahkan banget ya dibanding teman-teman harus download banyak aplikasi terus satu-satu ya jualannya ya. Ini memudahkan banget. Dan udah support resi otomatis Om. Jadi nanti kamu bisa print resinya, foto atau capture, terus upload di aplikasi MFG. Gitu. Jadi udah otomatis connect sama marketplace kamu. Gojek Grab bisa nggak? Oh nggak, belum. Nggak bisa ya? Iya. Kasih pengirimannya dari Tangerang. Gudangku dari Tangerang. Tapi sih nanti di setiap kota ada. Mantap. Ya, doain ini aja. Siap. Thank you banget bro untuk waktunya walaupun lagi di jalan tadi ya. Tapi stay safe ya. Safe travel balik ke Tangerang. Kapan kita kalau di Tangerang ketemu, gue pengen berguru. Oh, ya. Gue pengen berguru nih. Ya, mau buat brand Tante Botak. Ya, segera. Keren. Ya udah Om Botak, thank you banget ya udah ngundang. Thank you buat semuanya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe tuh Andre Kokois atau MFG Dropship, cerita Om Botak ya. Next time kita live lagi, kasih ilmu-ilmu lagi. Oke, selamat malam semuanya. Bye-bye.